Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini adalah mengatasi kekecewaan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 7 ayat 18 sampai 23 dan di dalam ayat 23 berkata demikian. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hubungannya dengan rasa kecewa atau kekecewaan, dalam dunia ini terdapat 3 jenis kelompok orang. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang hidup dengan kekecewaan. Yang kedua adalah kelompok orang yang berusaha mengatasi kekecewaannya. Dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang menang dan belajar dari kekecewaan itu. Berbahagialah kita jika kita tidak tinggal dalam kekecewaan. Kita tidak hanya mencoba mengatasi kekecewaan itu, tetapi kita juga bisa menang dan keluar dari kekecewaan yang pernah kita alami. Dunia ini adalah dunia yang mengecewakan, namun kita harus dapat mengatasi setiap kekecewaan kita. Karena kekecewaan yang dapat diatasi justru dapat mendatangkan kepada kita hal-hal yang baik. Dan tahukah kita bahwa kekecewaan akan menyiksa hidup kita sendiri, tetapi waktu kita bangkit dari kekecewaan, di situ kita akan melihat kemenangan. Jadi ada hal-hal baik jika kita dapat mengatasi kekecewaan kita. Yang pertama, kekecewaan yang diatasi dapat menghilangkan kebanggaan akan diri kita sendiri. Tahukah kita bahwa orang yang kecewa sebetulnya adalah orang yang bangga dengan dirinya sendiri. Karena seringkali kita merasa saya kuat, saya mampu, dan ketika kita menghadapi keadaan yang sangat berbeda dengan apa yang kita harapkan, justru kita menjadi begitu kecewa. Ketika kita merasa martabat kita diinjak-injak, kita merasa ego kita dipermainkan, kita merasa harga diri kita dilecehkan, kita menjadi begitu kecewa. Tetapi kekecewaan yang dapat kita atasi akan menghilangkan kebanggaan diri, dan akhirnya di balik kekecewaan itu kita dapat berkata, sungguh orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Dan yang kedua, jika kita dapat mengatasi kekecewaan kita, maka kita dapat mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus saja. Yohanes Pembaptis selama ini hanyalah melihat masalah, tetapi Yesus sedang mau menjelaskan kepada murid-muridnya, lihat itu orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Beritahu, jangan kecewa. Dengan lain kata, Yesus berkata, ayo pandang kuasa Tuhan. Pandang pada kemuliaan Allah, jangan hanya melihat masalah, jangan hanya melihat persoalan, karena itu hanya akan menambah beban kekecewaan. Jadi waktu kita pandang kepada Yesus, kita akan melihat jauh lebih besar kuasanya daripada masalah kita, dan kita akan melihat kemenangan yang luar biasa. Dan berikutnya, jika kita dapat mengatasi kekecewaan, maka hal itu akan mengajar kita untuk melihat bahwa ada kekayaan hidup yang lebih berarti. Seringkali yang kita lihat dalam hidup ini hanya apa yang kita pikir baik, apa yang kita lihat menyenangkan, dan kita tidak mengerti bahwa hidup ini luar biasa. Jadi ketika kita dapat mengatasi kekecewaan kita, maka pada akhirnya kita dapat memandang bahwa hidup ini sebagai sebuah kenyataan, tetapi bukan hanya sebagai sebuah kenyataan saja, melainkan sebagai sebuah kekayaan yang luar biasa. Artinya di balik masalah Tuhan sedang mengajar kita, di balik persoalan Tuhan sedang mendidik kita, dan di balik keadaan di mana banyak orang mengecewakan, Tuhan sedang melatih kita dalam banyak hal. Bahkan kekayaan hidup yang luar biasa justru menjadi bagian kita.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah bukanlah penderitaan bagi hidup kita, tetapi masalah adalah kekayaan hidup yang Allah pakai untuk mengajar kita hal-hal yang baru dan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan hari yang baru, dengan berkat yang Tuhan sediakan buat kami. Dan sebelum kami melakukan sesuatu pada hari ini, kami tetap mau berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan lewat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Bagaimana kami dapat mengatasi kekecewaan kami, supaya dengan demikian hidup kami senantiasa boleh memandang hanya kepada Tuhan. Kami boleh mengarahkan pandangan hidup kami hanya kepada Tuhan dan mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.